Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba menjelaskan khusus buat Adobe Photoshop pemula atau yang masih newbie, yaitu tentang belajar dasar penggunaan shape atau mendesain sebuah abstrak ya, atau teknik abstrak desain ya. Dan ini contohnya saya buatkan dan mengambil dari source-nya dari vextasy.com. Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di sini saya sebelum melanjutkan tutorial dasarnya tentang abstrak dan shape ya. Jadi abstrak itu apa sih sebenarnya? Abstrak itu sebuah teknik desain ya ibarat coretan tapi dengan random, banyak pola, banyak banyak macamnya sesuai kreasi orang tersebut ya. Itulah namanya shape. Boleh kotak, boleh berupa wave, boleh bentuk lingkaran, boleh segitiga, tapi dengan warna boleh solid, boleh gradasi. Itulah namanya shape ya teman-teman ya. Namanya abstrak ya. Dan untuk shape sendiri yaitu teknik dasar yang paling populer setelah garis. Jadi kalau kita menggunakan desain dari Photoshop, Corel, AI ataupun yang lain, mungkin garis itu yang masih nomor satu ya. Kita nggak mungkin ngedesain dari awal itu melupakan teknik menggunakan garis ya teman-teman ya. Dan yang kedua yang paling populer selain garis atau setelah garis yaitu shape. Maaf ada kereta. Oke, langsung saja di sini dasarnya sebenarnya shape itu kalau di Adobe Photoshop sendiri kan bertema bitmap ya, bukan vektor seperti AI ataupun Corel Draw ya. Jadi bitmap itu apa sih perbedaannya dengan vektor? Karena bitmap itu atau raster itu ada titik pecahnya kalau di zoom dalam skala tertentu ya. Dan kalau vektor formatnya seperti Adobe Illustrator, Corel Draw itu bertema vektor. Jadi kita nggak bisa bandingin antara Adobe Photoshop ataupun Corel ya. Tapi untuk membuat vektor di Adobe Photoshop kita harus menggunakan teknik shape layer. Oke, di sini misalkan contohnya saya coba dulu menggunakan shape ya. Shape sebenarnya di tools Photoshop itu udah ada defaultnya keluarga shape, ada rectangle, ellipse, triangle, polygon, line, dan custom ya. Di sini teman-teman misalkan kita buat polygon ya, polygon tool misalkan ada 5 sisi ya. 5 sisi ini dan di atas ini misalkan fill ada stroke. Fillnya ini untuk pewarnaan tengah. Misalkan teman-teman maunya warna tengah dikasih merah seperti ini. Oke. Dan ada stroke atau outline. Ini kalau kita garis miring ini berarti nggak ada stroke-nya atau nggak ada outline-nya. Berarti kita coba nggak usah pakai stroke ya, nggak usah dikasih line, nggak usah dikasih outline. Langsung di sini misalkan di sini ini titik lengkungnya. Kalau teman-teman 0 berarti dia bener-bener lurus ya. Misalkan seperti ini, tahan shift dia akan proporsional. Kalau nggak ditahan shift teman-teman bisa seperti ini ya. Nah, misalkan ditahan shift. Dan ini pun kita bisa rubah, yaitu ada propertiesnya ya, ada settingannya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan ingin dirubah, ini kan 6 sisi ya, misalkan dirubah 10 sisi bisa. Kita tambahkan aja tuh, tinggal digeser, dia berubah seperti ini. Mau ditambahin lagi, dia berubah seperti ini, udah jadi bulat kalau emang banyak ya. Mungkin kalau dicoba 6 seperti ini dia balik ke 6. Jadi 6 sisi ya. Dan ini tuh titik lengkungnya. Jadi kalau teman-teman mau ditambahkan seperti ini dia benar-benar melengkung. Di sisi-sisinya nggak selancip itu ya. Nah, ini untuk titiknya. Kalau kita coba cek. Alhamdulillah. Maaf lagi flu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat yaitu ini untuk sudut kemiringan tiap sudutnya ya, tiap ujungnya dia akan lurus seperti ini. Kalau teman-teman 0 dia akan benar-benar lurus balik semula ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini kalau 0. Dan di sini itulah kegunaannya shape bisa kita atur. Misalkan di sini teman-teman bisa ditambahkan lagi di sini bintang. Ini bisa menjadi bintang seperti ini. Kalau yang sisi ini kalau kita blok ya. Misalkan bintang itu 5, berarti kita tulis aja di sini 5, enter. Dan dia udah jadi bintang. Jadi shape itu pola pertama poligon, tapi kita bisa atur bermacam-macam sesuai properties. Ini pun yang ada
penggunaannya di toolsnya shape Adobe Photoshop ya. Kita bisa berkreasi yaitu di tools rectangle, ellipse, triangle. Misalkan di sini saya contohkan sekali lagi ya. Misalkan di sini saya contohkan rectangle, misalkan seperti ini ya. Oke. Bintangnya di sini saya coba minggirin. Ini bintangnya. Oke. Kita balik ke rectangle yang ini teman-teman. Di sini kita buat misalkan yang shape yang berbentuk ini. Ini pun bisa diatur ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada titik ini untuk mengatur sudut kelengkungan pada shape ini ya. Misalkan kalau nggak ditekan satu kali ditahan mouse, dia akan melengkung semua kalau kita tarik ya, seperti ini. Kalau misalkan yang dirubah ingin satu aja, misalkan yang titik yang ini ya, kita klik 2 kali, yang lain nggak akan mengikuti, ini dia akan berubah sendiri seperti ini. Terus yang ini misalkan klik 2 kali, kita tambahkan sendiri, dia jadinya seperti ini. Nah, itulah shape yang ada di Photoshop, dan kegunaannya teman-teman bisa lihat sendiri. Kita bisa atur secara random, secara kreasi kita sendiri. Ini yang digunakan tools. Bagaimana kalau kita ngebuat yang lain? Sama saja. Oke, kita sembunyikan yang ini ya. Kita ngebuat yang ala-ala random. Kita boleh menggunakan shape itu menggunakan pen tool, ataupun juga boleh menggunakan lasso tool, poligonal. Itu sama saja. Cara penggunanya seperti ini. Nah, misalkan kita buat motif random seperti ini ya. Lalu kita warnakan dengan klik apa itu di sini, buat new layer, baru kita buat create new fill adjustment layer. Kita pilih solid color dan kita warnain merah. Ini juga sama saja juga sebuah shape ya teman-teman ya. Dan shape itu bisa juga dengan menggunakan pen tool dari keluarga pen tool. Misalkan dari sini kita buat pen tool seperti ini misalkan. Oke, seperti ini. Terus kita bisa warnain lagi sama seperti tadi. Kita create new fill adjustment layer, kita pilih solid color, misalkan pilih warna biru, dan ini juga sama saja juga shape ya, yang tanpa ada gangguan, atau kita bisa di luar dari tools shape yang ada di Photoshop. Jadi kita bisa berkreasi bentuk shape dalam hal apapun ya teman-teman ya. Itulah shape, kegunaannya bisa digunakan untuk pattern, background, ataupun yang lain-lain. Oke, di sini saya coba menggunakan yang selanjutnya, yaitu teknik abstrak. Abstrak itu sebenarnya susunan dari sebuah shape dengan berbagai bentuk random ya teman-teman ya. Itu sama saja. Teknik abstrak bisa biasa digunakan untuk background. Itu serinya seperti itu. Dan misalkan saya contoh menggunakan di sini, saya langsung saja ke abstrak ya. Abstrak misalkan umumnya boleh kotak, boleh lengkung, boleh wave, boleh circle, boleh rectangle, boleh apapun. Misalkan tapi di sini saya coba menggunakan pen tool. Saya ingin membuat abstrak yang melengkung ya teman-teman ya. Oke, di sini misalkan contohnya seperti ini. Misalkan dari sini kita buat lengkungan seperti ini. Terus kita buat lengkungan seperti ini. Nah, teman-teman ya. Dan di sini misalkan teknik lengkungan abstraknya atau shape abstraknya, di sini nanti ini lebih kecil ujung, dan di sini ibarat ekornya dia lebih melebar. Bagaimana caranya? Misalkan di sini kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Terus di sini kita bisa buat lengkungannya, kita ambil dari titik kurva yang kita buat tadi. Misalkan seperti ini ya, kita ambil di sini. Nah, kita bisa atur seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita pastikan di endpoint seperti ini. Kita bisa tarik. Nah, jadi dia makin benar-benar mengecil ya. Ini kalau sudah, kita bisa langsung ke create new fill adjustment layer. Kita warnain, boleh menggunakan gradient, boleh solid color. Misalkan gradient di sini, boleh. Kita bisa pilih yang warna, mau pilih yang blue di sini, oke. Boleh solid color. Oke, ini coba yang gradient ya, dan ini udah jadi shape ya teman-teman ya, shape yang berupa gradient lengkung, yang dari ujung itu lancip tapi ke ekornya dia besar. Terus bagaimana kita ingin menduplikat, tapi di bawahnya ini kita buat abstrak lagi, tapi dari ujung dari ekornya sama.
kita bisa copy aja, nggak usah repot. Photoshop itu nggak harus detail langkahnya sama, tapi yang penting hasil tujuannya itu sama teman-teman. Itulah Adobe Photoshop. Kalau ada yang ringan, kenapa harus yang sulit ya? Kita bisa duplikat di sini teman-teman. Terus misalkan gradient fill-nya coba kita rubah lagi ya. Misalkan kita kasih color overlay-nya. Misalkan di sini tadi yang itu kita pilih purple ya, misalkan seperti ini, baru kita klik OK. Caranya kita bisa menekan Ctrl T di sini dan ada titik rotasi atau sumbu putarnya setiap kalau kita transform. Dan di sini kita harus taruh di ujung sini ya, karena nanti kan kita menduplikat abstract shape ini di bawahnya tapi dalam bentuk yang sama. Jadi di sini nanti kita butuh zoom, kita arahkan tahan kiri, klik, kita zoom di sini dengan Ctrl plus teman-teman. Pastikan di sini ujungnya sama seperti ini. Nah, pastikan di ujung sini ya teman-teman ya. Dan kalau sudah seperti ini kita bisa Ctrl minus, balikin lagi, baru kita bisa putar sesuai keinginan. Oke, misalkan diputar seperti ini ya. Oke, dan kalau sudah kita enter. Nah, dan ini teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Jadi di sini dalam bentuk abstrak yang sama, tapi kita bisa membuat bentuk yang sama. Tapi sebenarnya ini cara mempermudah aja. Kalau cara mempersulitnya ya seperti tadi, kita harus ngebuat menggunakan pen tool lagi. Sekarang kita oplos ya, atau kita campur dengan menggunakan tools pen tool ini ya teman-teman ya. Bentuknya sama seperti ini. Jadi kita harus berkreasi di sini, kita buat new layer lagi di sini. Seenggaknya kita bisa buat seperti ini. Misalkan di sini kita buat seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita tutup angle-nya seperti ini. Jadi ini cara manual yang sebenarnya yang diharuskan untuk melatih tangan ya teman-teman ya. Seperti ini. Dan kita memutus ini dengan menahan Alt, terus kita balik lagi di sini teman-teman. Ini juga seperti ini, atau kita tambahkan lagi sedikit. Oke, jadi dari ujung itu melengkung. Terus dari sini kita besar ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa memutus menahan Alt. Di sini teman-teman bisa yaitu ini yang harusnya manual yang benar-benar perlu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus boleh menggunakan copy paste duplikat tadi dalam bentuk yang sama. Kalau nggak mau repot, kalau di sini manualnya seperti ini. Dan kalau sudah kita bisa menduplikat, kita kasih warna gradient lagi. Misalkan di sini kita tambahkan pink ya, yang ini oke, dan kita klik oke. Sebenarnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan misalkan untuk memasukkan ke shape baru, misalkan di sini kita buat shape kotak misalkan ya dengan warna putih di sini. Kita coba shape-nya nanti kita warnai putih ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat dibuat new layer di sini, kita buat warnanya putih. Dan di sini kita buat rectangle, kotak ya, seperti ini. Oke. Dan di sini teman-teman bisa lihat kalau ingin memasukkan semua abstract shape yang kita buat tadi di dalam kotak shape kotak shape yang terbaru kita buat, sebenarnya teman-teman bisa satu persatu tahan Alt, kita klik yang seperti ada tanda panah ke bawah, yang ini juga, dan dia akan masuk ke sebuah shape yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Jadinya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Dan kalau misalkan ingin paling ringkas, yaitu kita bisa di group dulu ini semua abstrak yang kita buat. Kita bisa Ctrl G, kita group, kita klik kanan, kita bisa pilih convert to smart object. Baru kita bisa klik kanan, kita bisa pilih create clipping mesh, dan dia sama saja teman-teman ya. Dan dia juga udah masuk. Teman-teman bisa lihat di sini kalau ingin membesarkan, sebenarnya seperti itu sebenarnya teman-teman, sama ya. Dan kita aktifkan juga rectangle, dan ini sebenarnya cara memasukkan abstrak yang kita buat ke sebuah rectangle, shape rectangle yang kita buat ya teman-teman ya, dengan cara create clipping mesh. Mungkin sebenarnya masih panjang ya antara shape dan bentuk
bentuk abstrak yang mau saya jelaskan. Mungkin di bagian part kedua nantinya ya. Mungkin ini cara-cara dasarnya dulu tentang sedikit tentang shape dan abstrak yang bertema wave atau melengkung ya teman-teman ya, atau curve ya teman-teman ya. Mungkin next saya akan coba buatkan di tutorial part kedua ya. Oke, segitu saja, semoga bermanfaat.